Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas penyajian dan pengungkapan kas yang dibatasi atau restricted cash, compensation balance, dan bank overdraft. Pembahasan kita awali dengan membahas setara kas atau cash equivalent. Sekarang ini, klasifikasi kas dan setara kas menjadi populer. Setara kas merupakan investasi jangka pendek dan sangat likuid yang siap dikonversikan menjadi kas dengan jumlah yang sudah diketahui dan dekat dengan tanggal jatuh temponya yang menunjukkan risiko yang sangat kecil atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan tarif bunga. Umumnya hanya investasi dengan jatuh tempo aslinya 3 bulan atau kurang yang memenuhi definisi di atas. Sebagai contoh adalah treasury bills, commercial paper, dan money market funds. Banyak perusahaan menggabungkan cash dengan temporary investment di laporan posisi keuangan. Mereka menjelaskan jumlah temporary investment baik dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita membahas kas yang dibatasi penggunaannya atau restricted cash. Dana untuk kas kecil, gaji, dan dividends adalah contoh kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Di hampir semua situasi, saldo dana ini tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan posisi keuangan. Jika jumlahnya material, perusahaan memisahkan kas yang dibatasi penggunaannya dari regular cash untuk tujuan pelaporan. Perusahaan mengklasifikasikan kas yang dibatasi penggunaannya, baik dalam current asset atau dalam bagian non-current asset, tergantung pada tanggal tersedianya atau tanggal pengeluarannya. Klasifikasi dalam bagian current asset adalah tepat jika perusahaan menggunakan kas tersebut untuk pembayaran kewajiban yang timbul atau jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi mana yang lebih lama. Di sisi lain, perusahaan menyajikan kas yang dibatasi penggunaannya di bagian non-current di laporan posisi keuangan. Jika perusahaan menyimpan kas ini untuk suatu waktu jangka panjang. Kas yang diklasifikasikan dalam bagian non-current sering disisihkan untuk perluasan pabrik dan pelunasan long-term debt. Keberadaan kas yang dibatasi penggunaannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita membahas compensating balance. Bank dan lembaga kredit sering meminta nasabah untuk mempertahankan saldo kas minimum di rekening giro atau checking account atau rekening tabungan atau saving account yang keduanya merupakan demand deposit. Saldo minimum ini disebut compensating balance dan merupakan bagian dari suatu demand deposit yang dipertahankan oleh perusahaan yang merupakan dukungan atas perjanjian pinjaman perusahaan dengan suatu lembaga pemberi kredit. Pengaturan seperti itu meliputi pinjaman yang outstanding maupun
jaminan atas credit availability di masa yang akan datang. Credit availability diartikan sebagai jumlah pinjaman yang dapat diberikan dikurangi pinjaman yang telah ditarik oleh debitur. Compensating balance ini menimbulkan masalah akuntansi dalam hal pengungkapannya. Pengguna laporan keuangan kemungkinan akan mengasumsikan bahwa seluruh kas adalah tersedia untuk pembayaran kewajiban sekarang. Tapi kenyataannya, sebagian dari saldo kas dibatasi penggunaannya. Sekarang kita membahas penyajian compensating balance. Untuk menghindari menyesatkan pengguna laporan keuangan tentang jumlah kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban sekarang, perusahaan harus mengungkapkan jumlah compensating balance. Setiap pembatasan legal atas suatu deposit yang ditahan sebagai compensating balance dipisahkan dan dilaporkan secara terpisah. Jika adanya compensating balance tersebut berasal dari perjanjian pembiayaan jangka pendek, saldo tersebut disajikan terpisah dengan kas di kelompok aset lancar. Jika compensating balance berhubungan dengan perjanjian kredit jangka panjang, maka compensating balance tersebut diklasifikasikan sebagai non-lancar, baik sebagai investment atau other asset. Dalam banyak kasus, simpanan tidak dibatasi secara legal, namun perjanjian compensating balance tetap ada, misalkan dalam hubungannya dengan lines of credit. Dalam situasi seperti ini, jumlah dan sifat dari pengaturan itu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekarang kita membahas bank overdraft. Bank overdraft terjadi ketika suatu perusahaan menulis cek lebih besar daripada saldo rekeningnya. Perusahaan harus melaporkan bank overdraft dalam bagian current liabilities dengan menambahkannya ke jumlah accounts payable. Jika material, perusahaan harus mengungkapkan item tersebut secara terpisah, baik di Statement of Financial Position maupun di catatan atas laporan keuangan. Bank overdraft dimasukkan dalam komponen cash jika overdraft tersebut dapat dibayar ketika diminta dan merupakan bagian integral dari manajemen kas perusahaan, seperti membentuk pengaturan offsetting terhadap akun lainnya pada bank yang sama. Overdraft yang tidak memenuhi kondisi ini harus dilaporkan sebagai suatu hutang lancar. Berikut disajikan contoh pengungkapan kas dan setara kas di catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan tersebut menjelaskan bahwa kas sebesar Rp364 juta pada akhir tahun 2019 dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu, yaitu untuk membayar dividen. Sekian dan terima kasih.